Pengacara Nikita Mirzani teriak, nggak ada pemerasan, tapi jaksa mengatakan ada loh. Nah ini bukan debat warung kopi teman-teman, ini realita sidang pidana kemarin. Jadi setelah sidang perdana pembacaan dakwaan selesai ya, pengacara Nikita Mirzani Bang Fahmi Bahmid langsung menyampaikan pernyataannya dengan sangat tegas. Tidak ada pidana pemerasan, kata beliau, ini murni perkara perjanjian yang kemudian dilanggar. Tapi di sisi lain, JPU atau Jaksa Penuntut Umum justru membacakan dakwaan dengan pasal-pasal yang menyebut adanya dugaan pemerasan dan TPPU ya. Pasal yang dibacakan sama persis dengan pasal-pasal saat berkas perkara ini dinyatakan lengkap atau P21. Mulai dari pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP, sampai pasal TPPU. Lalu kok bisa beda gitu? Ya wajar teman-teman, gak usah bingung, gak usah pusing. Karena posisi jaksa dan pengacara itu berseberangan. Jaksa bertugas membuktikan dugaan pidana mewakili kepentingan negara. Pengacara bertugas membela kliennya dengan segala argumen dan strategi hukum. Dua-duanya sah dalam jalur hukum, tapi jangan buru-buru anggap salah satu yang pasti benar. Karena yang berhak menentukan benar salah itu bukan jaksa, bukan pengacara, apalagi netizen keyboard warrior, tapi hakim. Jadi proses masih panjang teman-teman, baru dakwaan, belum masuk ke pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga pembelaan. Jadi kalau kalian nonton persidangan atau PT sepotong, jangan buru-buru bikin vonis sendiri. Netizen Escendol selalu diajak untuk pakai akal, bukan hanya emosi ya. Kalau kalian pro dan kontra, nggak apa-apa, asal tetap rasional dan nggak fitnah orang sembarangan. Karena yang sedang diadili adalah fakta hukum, bukan rasa benci pribadi. Nikita Mirzani didakwa memeras, tapi kenapa konstruksi jaksa justru dimulai dari dokter detektif? Sidang perdana kasus pidana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sudah usai digelar di PN Jakarta Selatan ya. Tapi menariknya teman-teman, konstruksi jaksa tidak langsung menyentuh pokok dugaan pemerasan, melainkan dimulai dengan nama dokter detektif. Jadi menurut jaksa ya, dokter detektif melakukan review terhadap produknya Dr. Reza Gladys. Kemudian dokter juga sempat meminta agar Dr. Reza memperbaiki kualitas skincare-nya dan membuat permintaan maaf ke publik. Lalu barulah muncul nama Nikita Mirzani yang juga memberikan ulasan tapi secara negatif terhadap produk Reza Gladys. Nah setelah itu jaksa menguraikan teman-teman bahwa Dr. Reza Gladys kemudian berkomunikasi dengan Dr. Oki ya, yang masih menurut jaksa lagi menyarankan agar masalah ini diselesaikan dengan uang demi menghentikan kritik dari Nikita Mirzani. Nah, di sini clear ya, saran ini memberikan ruang pilihan hukum bagi Dr. Reza Gladys. Mau lapor polisi bisa, mau damai juga bisa. Artinya ada opsi untuk menghentikan jika merugikan, melanjutkan jika menguntungkan. Tapi faktanya Dr. Reza Gladys memilih melanjutkan komunikasi dengan Mail yang berujung pada negosiasi dan transaksi 4 miliar. Nah, hal yang menarik secara konseptual hukum pidana adalah apakah seseorang yang dengan sadar melanjutkan komunikasi, negosiasi hingga terjadi transaksi uangnya masih dapat dikategorikan sebagai korban pemerasan secara hukum. Padahal prinsip pemerasan berdasarkan pasal 369 KUHP maupun pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu menuntut adanya unsur tekanan teman-teman ataupun ancaman ya, yang memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pertanyaannya, di manakah unsur paksaan jika korban memiliki pilihan untuk mundur tetapi justru melanjutkan proses sampai tuntas? Dan satu lagi, peran dokter dalam dakwaan tidak dikaitkan secara hukum langsung ya dengan Nikita ataupun Mail. Ia hanya disebut di awal sebagai pemantik, tapi tidak muncul di bagian akhir dakwaan. Jadi gini teman-teman, kalau tidak relevan secara yuridis, kenapa disebut-sebut di dalam dakwaan? Apakah ini hanya pengantar narasi ya? Ataukah justru penggiringan opini publik ya, seolah-olah dugaan sindikat pemeras itu benar adanya? Teman-teman netizen Escendol, dakwaan itu bukan kebenaran absolut ya. Ia masih harus diuji lewat proses pembuktian yang objektif. Dan kalau narasi hukum saja disusun secara tidak proporsional dari awal ya, wajar jika kita berpikir ada yang tidak beres. Kalau kalian setuju bahwa kasus ini menarik tapi harus dikawal dengan akal sehat dan logika hukum, jangan lupa bagikan video ini ya. Salam dingin dari netizen Escendol yang tetap logis walaupun penuh es. Tapi di video ini saya tidak akan membahas isi dakwaannya dulu, karena ada hal yang lebih menarik perhatiannya netizen Escendol. Saya cuma mau bertanya dengan nada lemah lembut ya. Itu 3 orang jaksa penuntut umum ya yang membacakan dakwaan plus staf yang mengantarkan Nikita Mirzani ke sel, kok kompak banget ya, pada pakai masker. Sampai-sampai warnanya estetik teman-teman. Ada yang pakai warna pink, ada yang pakai warna putih, hitam, mungkin biar matching ya sama suasana di ruang sidang.
Apa jangan-jangan kompak pakai masker emang lagi barengan flu ya? Bisa juga ini karena musim pancaroba teman-teman. Atau mungkin takut mimik wajahnya terekam kamera pas bacain dakwaan. Maklum lah ya, yang sidang kan artis ya, kadang bisa jadi sidang infotainment juga. Apa mungkin ya mereka takut ada mantan partner kerja yang iseng nyepil masa lalunya. Semacam itu nggak sih, pernah ngasih amplop coklat kali ya? Maksudnya amplop coklat berkas teman-teman. Tapi jujur deh ya, bacain dakwaan sepanjang itu sambil pakai masker. Ngap juga pasti Bu ya. Luar biasa sih ya pengabdian ibu-ibu jaksa kita. Stop, saya mau ngomong. Saya mau ngomong. Stop, udah. Saya mau ngomong. Semua orang boleh ngomong. Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama orang. Ya boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Nyalain mic lu. Gimana Miki? Dari kemarin gue diem loh, 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Oke. Satu. Pembacaan dakwaannya sesuai atau tidak? Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulasi. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini dijebak nggak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Sidang lanjutan pidana Reza Gladys lawan Nikita Mirzani, dan perdata Nikita Mirzani melaporkan Reza Gladys. Terus Reza Gladysnya nggak datang lagi. Itu gimana situasi seperti itu? Jika Reza Gladys tidak hadir tanpa alasan yang sah, persidangan tetap bisa dilanjutkan. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Ketidakhadiran Reza Gladys bisa saja merugikan posisinya dalam persidangan. Oh, jadi biarin aja dia nggak datang ya, nanti ditentukan sendiri sama hakimnya gitu. Betul sekali. Hakim akan tetap melanjutkan persidangan. Kalau perdata saya tahu itu bisa, tapi kalau pidana ini dia pelapornya, kenapa dia nggak datang? Harusnya datang kan? Dalam hukum pidana, kehadiran terdakwa adalah wajib. Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, persidangan tetap dapat dilanjutkan. Namun, jika pelapor tidak hadir, hal itu bisa mempengaruhi jalannya persidangan, terutama dalam hal pembuktian. Nah itu, pelapor wajib hadir kan untuk pembuktiannya. Berarti Reza Gladys sebagai pelapor, dia harus datang dong. Benar, Reza Gladys sebagai pelapor sebaiknya hadir untuk memberikan keterangan dan mendukung pembuktian laporannya. Ketidakhadirannya bisa saja melemahkan posisi laporannya di mata hakim. Kapan itu pembacaan untuk kehadiran saksi pelapor Reza Gladys? Di hari keberapa dari persidangan? Biasanya, jadwal pemanggilan saksi diatur oleh hakim ketua sidang.
Jadi, sulit untuk memastikan kapan Reza Gladys akan dipanggil. Namun, idealnya, pelapor akan dipanggil di awal-awal persidangan agar keterangannya bisa menjadi dasar bagi pemeriksaan saksi-saksi lain. Nah, harusnya kan di awal-awal sidang kan ya? Betul, idealnya memang begitu. Tapi, jadwal pasti pemanggilan saksi itu wewenang hakim. Kita tunggu saja perkembangannya di sidang berikutnya. Bentar. JPU kalian pada pakai masker kenapa ya? Kalau merasa diri kalian fine-fine aja, ngapain kalian pakai masker? Apa ada sesuatu yang ditutupin? Takut viral ya? Nggak COVID loh ini. Apa udah disetting? Settingannya begitu ya? Itu sih abu-abu ya. Kok plonga-plongo loh? Kau tunggang-tunggangan ya sama anak durhaka ya? Anak durhaka ingat, suamimu bisnisnya jut on. Nikita Mirzani ngamuk di persidangan, guys. Ya iyalah, orang gimana kagak mau ngamuk. Orang banyak wartawan, banyak ini segala macam didorong-dorong sama orang yang itu. Diborgol udah, dipakein rompi udah, tapi masih didorong-dorong. Kata gue ya, yang kasusnya gede banget aja tuh kayaknya kagak begitu deh. Kayaknya Nikita Mirzani tuh dianggap kayak teroris gitu, sumpah. Kayaknya dia tuh kayak diperlakukan seolah-olah dia tuh adalah tahanan yang kayaknya kasusnya tuh besar gitu, merugikan negara gitu. Gue bingung deh sama negara ini gitu. Kok bisa sih? Kok bisa gitu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya kan, kita nggak usah mencari tahu aja tuh kita udah bakalan tahu gitu. Kita melek begini udah tahu gitu kasusnya apa gitu. Kayak kenapa jadi kemana-mana gitu. Sidang hari ini nih mengejutkan sumpah. Masa pasal pemerasan diganti sama pasal pencemaran nama baik? Udah kayak dagang lu begitu lu. Tiba-tiba ngubah aja. Kata gue ini negara apa sih? Kayaknya enak banget main ngubah-ngubah gitu. Minta dulu kayak persetujuan gitu sama gua gitu. Apaan sih? Gue gemes deh sama masalah ini deh, sumpah deh. Tiba-tiba diganti pasal, tiba-tiba dakwaannya begini. Terus katanya rekamannya juga dipotong-potong sampai direvisi 3-4 kali gitu. Apaan lu ulangan begitu loh? Ih, gemes banget deh.